Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Khususnya untuk video kali ini yaitu membahas tentang poin 5.1, di mana bangun ruang sisi lengkung yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang tabung. Silakan perhatikan apa yang akan Bapak jelaskan mengenai tabung. Baik, kita mulai untuk materi esensi 5.1 yaitu tentang tabung. Pertama-tama Bapak sampaikan dulu, apa sih definisi tabung itu? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sedangkan tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar yang berupa alas dan tutup, serta satu sisi lengkung, atau biasa kita kenal dengan selimut tabung. Kemudian, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Demikianlah contoh benda-benda yang menyerupai tabung. Berikut ini selanjutnya Bapak sampaikan atau jelaskan unsur-unsur tabung, di mana diantaranya yang pertama yaitu daerah lingkar L1. Silakan diperhatikan gambarnya. L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Kemudian yang berikutnya daerah lingkaran L2 yang atas, L2 ya, merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Dan selanjutnya perhatikan persegi panjang A, B, C, D. Persegi panjang tersebut merupakan selimut tabung. Kita tahu tadi di mana R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, sehingga kita bisa lambangkan dengan R kecil. Itu menunjukkan bahwa R1, R2 adalah jari-jari. Unsur yang berikutnya yaitu jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T kecil. Silakan perhatikan gambar yang ada di tengah. Selanjutnya kita ke samping persegi panjang. Sisi AB sama dengan CD. Itu artinya bahwa panjang AB sama dengan panjang sisi CD. Sehingga keliling daerah lingkaran L1 sama artinya dengan panjang dari AB, sedangkan keliling dari lingkaran L2 sama artinya panjang sisi CD. Kemudian selanjutnya, jika mana persegi panjang memiliki sisi AD, otomatis panjang BC akan sama. Berikutnya yang terakhir yaitu permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran. Sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa dua lingkaran tersebut merupakan alas dan tutup. Kemudian ada satu daerah lain berupa persegi panjang, di mana
itu merupakan selimut dari tabung. Dikarenakan kita membahas bangun tabung, maka ada beberapa yang bisa kita perhitungkan. Di antaranya yaitu kita bisa menghitung luas tabung. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan menghitung tentang volume tabung. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai luas tabung. Untuk luas tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Kita tahu tadi bahwa tabung apabila dibuka maka akan menjadi sebuah jaring-jaring tabung, di mana terdapat 3 bangun. Di antaranya yaitu 2 bangun datar lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Berikutnya, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Maka untuk mendapatkan luas dari permukaan tabung tersebut, L sama dengan luas jaring-jaring tabung. Di mana itu artinya sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah luas ABCD. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pada tabung itu memiliki 2 lingkaran. Maka di sini 2 kali luas lingkaran. Kemudian ada persegi panjang yang merupakan selimut, sehingga ditambah luas ABCD. Kemudian kalau kita tuliskan dengan rumus, maka diperoleh 2PR pangkat 2 ditambah AB kali BC. Selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa AB merupakan keliling dari lingkaran. Untuk rumus keliling sendiri yaitu 2PR. Sehingga kita bisa tuliskan kembali rumus tersebut menjadi 2PR pangkat 2 ditambah 2PR kali T. Ya, ingat ya, T itu adalah tinggi. Kemudian rumus tersebut bisa kita sederhanakan menjadi 2PR dalam kurung R ditambah T. Perlu kalian ingat bahwasanya panjang AB seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi merupakan keliling lingkaran. Kemudian panjang BC merupakan tinggi tabung. Selanjutnya ada satu hal juga yang perlu kalian ingat kembali, di mana pi itu memiliki nilai 22/7 atau bisa dituliskan 3,14. Seperti apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa pada tabung kita bisa menghitung tentang luas permukaan tabung dan juga yang kedua volume tabung. Silakan perhatikan gambar di samping. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Kita tahu bahwa alasnya merupakan lingkaran. Maka kita harus tahu dulu luas dari lingkaran itu apa. Ternyata luas lingkaran adalah pi R pangkat 2. Selanjutnya dikalikan tinggi dari tabung. Atau kalau mau dituliskan rumusnya, volume disimbolkan dengan V sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, maka volume sama dengan pi R pangkat 2 kali T. Selanjutnya perlu kalian ingat kembali bahwa pi itu memiliki nilai ketetapan yaitu 22/7 atau 3,14. Berikut ini sudah Bapak siapkan sebuah contoh terkait dengan bangun ruang tabung. Sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya pada tabung kita nanti akan menghitung mengenai luas permukaan dan juga volume tabung. Berikut ini merupakan contoh dari pembahasan tabung tersebut.
Silakan diperhatikan. Gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm, sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Sedangkan tinggi dari magnet adalah T sama dengan 10 cm. Sebelum ke pertanyaan, Bapak sedikit ulas kembali. Untuk R1 itu ditandai dengan anak panah merah, di mana panjangnya 4 cm. Kemudian untuk R2 itu ditandai dengan anak panah hitam, di mana panjangnya 6 cm. Kemudian tinggi dari tabung yaitu diwakili oleh garis merah, di mana T sama dengan 10 cm. Kemudian tentukan yang pertama atau A, luas permukaan magnet, B, volume magnet. Berikut ini merupakan pembahasan dari soal yang Bapak sudah jelaskan panjang lebar tadi. Untuk itu silakan diperhatikan kembali. Yang pertama atau A, yaitu menghitung tentang luas permukaan. Langsung aja, luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut dalam ditambah luas selimut luar. Nah, untuk penjelasannya sedikit Bapak sampaikan, silakan perhatikan gambar 2 kali luas alas. Alas di sini yaitu berupa lingkaran. Satu merupakan tutup dan lingkaran kedua merupakan alas. Selanjutnya ada luas selimut dalam. Kenapa dikatakan luas selimut dalam? Karena yang Bapak contohkan ini merupakan magnet silinder, sehingga pada bagian dalam ada ruang kosong. Kemudian ditambah luas selimut luar. Luas selimut luar yaitu yang berwarna hitam, atau Bapak kasih tanda lekukan warna hijau, itu merupakan lengkungan dari magnet bagian luar. Maka diperolehlah rumus sama dengan 2 kurung buka pi R2 kurung tutup pangkat 2 dikurangi pi dalam kurung R1 pangkat 2 ditambah 2 pi R1 kali tinggi ditambah 2 pi R2 kali tinggi. Maka diperoleh 2 pi kali 6 pangkat 2 dikurangi 4 pi pangkat 2. Kemudian ditambah 2 pi kali 4 kali 10. Ditambah kembali 2 pi kali 6 kali 10. Maka kalau dihitung diperolehlah 40 pi ditambah 80 pi ditambah 120 pi, sehingga hasil akhirnya 240 pi cm persegi. Satuannya persegi karena kita menghitung luas. Oke, selanjutnya dari hasil perhitungan luas tersebut yang ada di kolom biru, itu bisa juga kita gunakan pi dengan nilai 22/7, sehingga diperolehlah 240 kali 22/7 sama dengan 5280 dibagi 7, diperoleh 754,28 cm persegi, atau bisa dibulatkan menjadi 754,3
cm persegi. Itu untuk menghitung luas permukaan dari magnet. Kemudian yang berikutnya B, volume. Untuk menghitung volume maka digunakan rumus volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil. Itu maksudnya adalah bahwa volume tabung besar itu dengan R2. Kemudian volume tabung kecil yaitu bagian dalam dengan R1. Karena di dalamnya berupa ruang kosong, maka kita menghitungnya volume dari bentuk padat tabung kemudian dikurangi bagian yang kosong tersebut. Sedangkan dua-duanya merupakan bentuk tabung. Makanya tadi dituliskan bahwa volume sama dengan volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil. Selanjutnya dirumuskan Pi R2 pangkat 2 kali T dikurangi Pi R1 pangkat 2 kali T sama dengan Pi 6 pangkat 2 kali 10 dikurangi Pi 4 pangkat 2 kali 10. Sehingga apabila dihitung diperolehlah 200 Pi cm kubik atau pangkat 3. Kenapa demikian? Karena kita menghitung volume, maka satuannya pakai kubik. Nah, berikutnya apabila Pi itu diganti dengan nilai 22/7, maka silahkan diperhatikan pada tabel atau pada kolom merah. Jika Pi-nya diganti dengan 22/7, maka diperolehlah perkalian 200 kali 22/7 sama dengan 4400 dibagi 7 sama dengan 628,57 cm kubik. Atau kalau dibulatkan menjadi 628,6 cm kubik. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan.